Nggih sampun Bapak Ibu punika kagem latihan mawon. Nanti di rumah tampil kemauan dalam sakit terus dipun-pungili bisa untuk didiskusikan dengan istri tercinta, putra putri, dengan jamaahnya, dengan santri-santriwatinya, dengan kolega. Nggih sapunika langsung kemauan iki gandeng sampun tengah katese sampun tadi rembaganipun pun kanthi napa serius gitu. Kula nyuwun mungkin setunggal Bapak mewakili nggih. Monggo sinten ingkang mewakili untuk memecahkan kasus punika. Monggo Pak Kiai. Romo Kiai sinten namanya? Bapak sinten? Monggo Mbah Kiai monggo. Monggo Mbah Kiai. Bebas pendapat apa? Selamat sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kasus umroh di Borobudur dalam perspektif modernisme beragama. Mohon maaf, saya baru mendengar ini ya. Mohon maaf. Jadi kemudian yang kedua, jika dianggap sebagai penistaan agama dari sisi mana, kemudian yang ketiga solusi dari Bapak itu bagaimana? Yang namanya umroh di Borobudur, ya itu nanti kita pilih siapa dulu yang mencetuskan umroh ke sana, ya. Siapa dulu dan untuk karena di sini modernisasi agama ya, karena umroh itu identik dengan agama Islam, ya. Selain agama Islam, masa umroh kan enggak. Tapi ini karena tadi disebutkan dalam dalam tadi video tadi, ya, bahwa di situ dalam Borobudur termasuk tempat yang suci kan gitu ya. Ya. Mungkin ini ya karena ini pro itu mungkin agama yang lain yang mencetuskan, ya, tapi yang diambil umrohnya ya dengan istilah umroh, ya. Artinya apa tuh umroh itu? Ya, karena kita harus tahu dulu artinya umroh itu apa. Kemudian dengan dalam perspektif modernisasi beragama, ya, mungkin dia itu yang pencetusnya itu berkunjung ke tanah suci, ya, menurut agamanya mereka, ya, menurut agama mereka itu baik-baik saja. Kemudian kalau dianggap sebagai penistaan agama dari sisi mana, ya, karena ini umroh ini adalah istilah untuk agama Islam, ya. Mungkin kalau di negara Indonesia ini sudah ada modernisasi beragama, ya. Kalau menurut saya itu sah-sah saja, ya, bagi selain agama Islam. Kalau pada umroh dalam agama Islam sudah ada di tempat suci yang khusus, yaitu di Makkah dan Mukarramah. Kemudian solusinya gimana? Untuk Bapak Ibu, kalau saya, ya, menurut saya pribadi umroh di Borobudur itu tidak sah, kan begitu. Itu menurut agama Islam. Tapi kalau menurut agama Buddha, Hindu itu sah-sah saja. Begitu saja dari saya. Mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbah Kiai yang arif bijaksana. Jadi karena waktu terbatas, cukup satu malam testimoni jam 12. Kata kuncinya adalah kalau ada berita apapun kita tabayyun. Sedikit langsung buka Google, ternyata yang memproduksi umroh di Borobudur, ya, pakai AI, artificial intelligence itu adalah jualan kemenyan.
bukan agama Buddha. Yang kedua, beliau agamanya juga Islam. Nek cara Jawa nih, saya ketemu mohon maaf Pak Kiai, Mas santai aja dulu kita tabayun. Kulo namun satu kalimat menjelaskan, Mas, jenengan boten salah. Kulo guyon, kacungnya mentalnya enggak ada, tapi boten empan. Memaksakan satu istilah yang tidak paham makna substansinya, tidak kafah baik secara etimologi ataupun epistemologi atau secara ontologi, kemudian dipaksakan karena agar viral dodolane panju. Maka Bapak buka Google pemberitaan kuat banget, dan beliau sudah tabayun para alim ulama, baik alim ulama dari ormas ABCD, termasuk sudah minta maaf kepada para pelapor. Saking sahabat kita tercinta yang melaporkan dari Front Persaudaraan Islam, itu dulu kita, itu di Magelang, Jogja, dan kemudian di Klaten. Itu sampai 2 minggu yang lalu beliau menghubungi ingin saya memfasilitasi musawarah wakil ketua pimpinan Muhammadiyah Wanan Jogja. Tapi sebelum tak perjumpaan dengan sahabat saya dosen sosiologi, beliau sudah ketemu dengan ketua pengurus wilayah PP Muhammadiyah, pengurus wilayah Muhammadiyah di Jawa Tengah. Tabayun, sampun meminta maaf atas kekhilafan, ketidaktahuannya, maaf nih, selain kebodohannya, hanya ingin dodolan bisnis menggunakan istilah yang nanti akan menjadi satu viral terkenal karena ini istilah yang punya umat Islam dipakai untuk selain Islam. Awal itu bagi yang tidak tabayun dianggap ini yang memproduksi agama Buddha. Kalau langsung ke Dinas Pariwisata Magelang meminta maaf, sampun langsung juga sebelum dipanggil polisi Polres Magelang, beliau udah langsung datang aktif banget dan betul-betul meminta maaf, termasuk karena saya sebagai ketua rumah moderasi saya akan arahkan. Sudah saatnya dari nek ulo piyambak untuk solusi yang terbaik. Kita didhawuhi Kanjeng Rasul kalau ada yang berbuat salah memaafkan dan meminta untuk tidak mengulangi. Yang terakhir diminta berhati-hati, apalagi istilah-istilah yang sensitif. Inilah moderasi beragama. Kalau kita memaksakan harus dipenjara, membuat kembali. Rasulullah dalam kisah Sirah Nabawiyah ngapunten penutup ketika difitnah, ketika dicaci maki, bahkan ngapunten mau dibunuh oleh musuh-musuhnya, salah satunya Fulan, ketika tempat di Madinah, Fulan yang beragama tertentu, ya kan, kemudian beliau sabar. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam saking membela junjungannya, Rasul, kalau diizinkan saya nggak terima, mau tak jatuhkan gunung Uhud. Kalau pas haji, wah gede banget gunung besar. Jangan malaikat Jibril, yuk kita doakan. Si Fulan itu belum tahu hakikatku yang tidak dengan tubuhku, sukuku, keturunan siapa aku. Nah, ini. Tapi kalau melihat akulah Rasulullah yang berakhlakul karimah, beruswatul hasanah, khairun nas anfa'uhum linnas rahmatil alamin, dia akan dapat hidayah. Kalau dia belum dapat hidayah, doakan anak cucunya. Kisah yang sangat dahsyat. Si Fulan itu sakit, yang pertama kali nengok Kanjeng Rasul membawa buah tangan. Mana rumahmu wahai yang menengok aku, kata si Fulan, bahasa